Pendapat ulama berbeda ya mengenai asuransi ini at-ta'min. Al-qaul awal at-tahrim mutlaqon. Ini yang asuransi. Bos. Al-qaul tsani al-jawaz. Pendapat yang kedua memperbolehkan. Ikhtilaf. Masih ikhtilaf. Bilang saja Ustaz Khalid itu ikhtilaf. Itu kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Ini bos, menurut anda bos ya, menurut ente, ente ikut BPJS? Ikut bos. Ya, ada sebagian orang yang ikut BPJS ya. Iya. Ente enggak terbesit enggak hukumnya apa sebenarnya ini BPJS ini? Gak ada belas. Waduh, keliru anda ini setiap tindakan harus ada dalil. Anda ini bagaimana anda ini? Nggak punya dalil kok langsung mengamalkan. Ya. Dalil dulu baru diamalkan. Jangan kayak orang-orang asu aja. Amalkan dulu baru nyali dalil itu untuk pembenaran. Iya, jangan. Nah, soalnya saudara saya itu sakit pakai BPJS. Enak loh bos. Ya, enak berarti. Gratis loh bos. Gratis ya? Iya, lewat kelurahan itu. Waduh, saya penasaran ini. Apa saya ikut juga ini ya BPJS ini ya? Kayaknya enak BPJS bos. Iya, soalnya kan BPJS itu diantaranya subsidi silang bos. Subsidi silang. Bagi yang mampu ya bayar. Bagi yang nggak mampu maka harus terdaftar lewat kelurahan dan di densosnya itu nanti kelurahan yang bayar. Berarti dia bukan BPJS, bukan. Emang yang sudah dapat dana sosial gitu saja, bukan BPJS. Oh gitu ya sistemnya. Tapi kartunya sama bos. Oh kartunya sama. Oh ya pakai KIS berarti ya. Oh membantu berarti bos. Berarti ini dinas. Berarti ini kaitannya dengan dinas sosial pemerintahan berarti bos ya. Oke. Kenapa saya tanya begini? Saya tanya kayak gini karena lewat di beranda itu statementnya Pak Khalid Basalamah tentang sikap beliau perihal BPJS ini bos. Ya. Bagaimana bos? Apakah kita sepakat apa enggak bos ya? BPJS ini pelanggaran syari'inya jelas tidak dibolehkan teman-teman sekalian. BPJS ini jelas tidak diperbolehkan, pelanggaran syariat ternyata bos. Coba lagi bos, kok nggak denger sih? BPJS ini pelanggaran syari'inya jelas tidak dibolehkan teman-teman sekalian. Allahu alam kalau sekarang ada perbaikan kemudian MUI. Hah? Ente nggak boleh ente, haram ente BPJS ente. Ya apa bos bayar gitu bos? Tuh, berarti kesehatan ente penuh dengan haram ini. Daging-daging anda haram, darah anda haram, nafas anda haram. Bos. Haram kah? Boleh menurut syariat. Ya bukan saya toh bos, satu desa ini juga. Banyak ya? Banyak nih. Orang Indonesia ini kayaknya yang pakai BPJS. Orang-orang yang pakai BPJS ini nafasnya penuh dengan keharuman karena sembuh dengan BPJS. Aliran darahnya itu, otot-ototnya, sel-selnya itu dari dana BPJS haram secara syariat. Aduh, ini banyak yang haram ini. Satu pabrik kan pakai BPJS. BPJS iya. Waduh. Nggak boleh secara syar'i, nggak boleh. Secara syar'i. Instansi juga itu juga yang pakai BPJS nggak boleh nih kata. Boleh. Secara syariat melanggar tuh, dosa. Ini, ya dosa. Jangan kata Pak Khalid. Kenapa haram? Ini kita penasaran. Kenapa haram? Ya. Turun tangan, mungkin ada mengeluarkan fatwa, saya tidak tahu. Tapi sistem yang awal jelas tidak boleh. Karena sama saja dengan asuransi umumnya. Akan banyak pegawai akhirnya yang diharuskan untuk dipotong gajinya per bulan 60.000 per bulan sekian. Tidak komplain, tidak ada keluhan dalam 1 tahun, sudah tidak ada, dianggap hangus. Ini zulm, ini kezaliman, bagaimana caranya? Atau pada saat dia membayar 60.000 per bulan 1 tahun berarti cuma 720.000 saja per tahun, tapi pada saat dia masuk rumah sakit, rawat nginap 30 juta, 20 juta dibayarin semua. Ini gharar, ini nggak boleh. Asuransi syariah yang dibolehkan adalah asuransi yang dibolehkan terlepas daripada syariahnya adalah kalau dia dibayar 5 juta, ya dia mengeluarkan jasa untuk bantu orang itu 5 juta. Itu saja. Lalu apa kelebihannya orang ikut asuransi? Ya dia diberikan tempat-tempat yang berkualitas, dijamin. Asuransinya untung dari mana? Diskon yang dikasih oleh lembaga yang sedang dia kerjasama. Itu boleh secara syariah. Jadi keharamannya terdapat gharar di situ bos. Sesuai. Pak Khalid ini menyamakan BPJS dengan asuransi. Loh, gitu loh bos. Sama bos, di BPJS itu ada kelas-kelasnya bos. Ada kelas 1, 2, 3. Makanya menyamakan BPJS dengan asuransi Pak Khalid ini. Asuransi di situ gharar. Kenapa? Asuransi gharar. Kenapa? Karena mau nggak mau orang harus dipotong gajinya.
per bulan 60.000 sekian gitu bos. Terus jika tidak sakit dia selama beberapa tahun, kemudian meninggal terus nggak ada apa-apa, gini bos, nggak ada apa-apa ini. Sebaliknya, jika dia 1 tahun dikalkulasi selama 1 tahun ternyata ketemu 720.000 dan ternyata ketika biaya sakit sebenarnya dia habis 5 juta. Lah ini yang dirugikan yang pihak asuransi. Tuh, jadi saling dirugikan, ada potensi saling merugikan di sini. Ada kalanya si pihak nasabah atau pemegang polis ini yang dirugikan, atau dari pihak asuransi yang dirugikan, gitu bos. BPJS ini bos, gitu. Yang diperbolehkan bagaimana kata Pak Khalid? Ya asuransi syariat, Anda asuransinya dapat berapa? Dapat 5 juta, ya sudah, biaya rumah sakit sesuai dengan 5 juta itu, lebih dari itu ya bayar sendiri gitu. Tapi fasilitas diperbaiki sesuai dengan mendapat diskon dari pihak asuransi tersebut bos. Tapi fasilitas harus baik loh. Aneh, fasilitas harus baik. Oke, kita kupas satu-satu. Yang pertama, katanya Pak Khalid Basalamah, berarti di sini Pak Khalid menyamakan BPJS dengan asuransi. Hanya saja Pak Khalid tadi berstatement bahasanya ikut asuransi maka harus fasilitas harus diperbaiki, gitu loh bos. Fasilitasnya harus diperbaiki. Ya kalau asuransi Pak ya nggak bisa nuntut fasilitas. Jika dapat 5 juta ya sudah sesuai dengan 5 juta itu Pak, nggak ada menuntut apa-apa Pak, kecuali asuransinya nyampe 100 juta maka Anda berhak meminta fasilitas yang lebih baik, begitu bos ya. Oke, ketika sekarang kita kupas satu-satu ya. BPJS dan asuransi. Di sini kita cek dulu asuransi apa, BPJS itu apa. Apakah benar BPJS ini sama dengan asuransi? Betul. Kita cek dulu. Iya. Ini asuransi. Asuransi jiwa adalah perjanjian keuangan yang memberikan perlindungan finansial kepada pemegang polis atau ahli warisnya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kematian, sakit atau cacat. Ya. Pemegang polis membayar premi secara berkala kepada perusahaan asuransi. Jika pemegang polis meninggal dunia, perusahaan asuransi akan membayar manfaat kematian atau uang pertanggungan kepada ahli waris atau penerimaan manfaat yang ditentukan. Asuransi jiwa juga dapat memberikan manfaat lain seperti nilai tunai atau pembayaran tunai pada titik tertentu dalam masa pertanggungan. Nah, gambarannya seperti itu bos ya. Jadi asuransi ini jika orangnya meninggal maka nominal yang dibayarkan dari pihak pemegang polis ini akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada ahli warisnya atau pemegang polisnya bos, sebagai tanggungan entah itu kematian, sakit atau cacat, seperti itu bos ya. Jadi di sini dikembalikan di situ kalau asuransi bos ya. Di sini sudah membantah statement dari Pak Khalid Basalamah bahwasanya tadi kita membayar kemudian ternyata meninggal dan tidak memberikan manfaat apa-apa kepada si pemegang polis ini bos ya. Di sini berarti kan kalau asuransi dikembalikan kan bos ya? Ya, asuransi dikembalikan. Dikembalikan, ada uang berapa gitu bos ya. Sesuai kesepakatan. Ya, sesuai kesepakatan kan begitu. Ini kalau asuransi bos ya. Kemudian sekarang kita BPJS. BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan, oke, bukan perusahaan ini, badan penyelenggara, oke, yaitu badan hukum nirlaba yang menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Program jaminan sosial ini merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana kita tahu BPJS ada macam-macam, ada BPJS ketenagakerjaan, ada BPJS apa macam-macam lah bos ya. Kesehatan. Di sini sudah jelas Pak, BPJS ini, Anda kan tadi gitu. Dapat bayar BPJS hanya dapat 720. Bayarnya ternyata rumah sakit habisnya 5 juta. Kan yang dirugikan perusahaan ini. Nah, berarti Anda di sini tidak mengkaji Pak, BPJS itu apa? Di sini dijelaskan BPJS itu adalah suatu badan Pak. Badan. Kemudian penyelenggara sosial berbentuk nirlaba. Nah, ini yang harus Anda kaitkan Pak, harus Anda garis bawahi. Nirlaba itu berarti badan non profit Pak, tidak mencari keuntungan di situ. Karena apa? Di sini lembaga sosial. Dulu namanya Jamsostek. Kalau bayarnya kita 720, sakitnya habis 10 juta, itu memang dinas sosial Pak, semacam subsidi. Semacam subsidi. Karena apa? Ini pemerintah tidak mencari profit di situ. Gitu loh, bos. Hanya saja di sini mendaftar untuk meringankan beban pemerintah. Sebenarnya pemerintah maunya
gratis saja, nggak usah BPJS. Tapi berhubung pendapatan kita, pemasukan negara ini belum nyampe ke situ, bos, ya dibuatlah sistem kayak gini, ya kan, mirip-mirip semi ini, bos, semi asuransi, gitu, bos. Jadi tidak masalah jika kita membayar ternyata 1 tahun dapat sekian dan pembayaran biaya rumah sakit kita lebih banyak dari itu, tidak masalah, karena ini adalah badan sosial yang nirlaba, ya kan, non profit, tidak mencari keuntungan, Pak. Jadi di situ perbedaannya, Pak, ya. Berarti berbeda, Pak. Berbeda. Anda tidak mengkaji di sini Ini suatu kan hukum. ke seluruh rakyat masyarakat Indonesia. Mas. Makanya ada sebagian yang bayar, ada sebagian yang tidak bayar. Memang khusus orang yang tidak mampu, khusus orang masyarakat kecil yang tidak mampu ya nggak bayar. Terus kalau pegang punya kartu KIS, BPJS. Terlepas dari sistem yang terus ada perbaikan loh ini ya. Kan ini kan masih ada kasus gini itu lepas itu loh, bos ya. Ini terlepas dari itu, ini kita bahas konsepnya saja dulu, teman-teman ya. Oke, sekarang bagaimana pendapat ulama tentang hal ini, tentang asuransi? Ini ulama Wahabi saja ya. Wahabi lagi. Wa qad talafa al-bahisun fi hukmi ta'min 'alal hayati ila qaulain. Nih, ulama berpendapat ini yang asuransi loh ya, bukan BPJS. Pendapat ulama berbeda ya mengenai asuransi ini, at-ta'min. Al-qaul awal at-tahrim mutlaqan. Ini yang asuransi, bos. Al-qaul tsani al-jawaz. Pendapat yang kedua memperbolehkan. Ikhtilaf. Masih ikhtilaf. Bilang saja Ustaz Khalid itu ikhtilaf. Itu kayak gitu. Itu pun yang mengharamkan karena ilatnya ilat keharamannya sama kayak Walid itu, al-ghurur, kemudian al-juhala, itu tidak transparan. Tapi kayaknya kalau pihak asuransi kayaknya transparan, bos ya. Kalau asuransi zaman sekarang sistemnya kan selalu berkembang, bos. Update sekarang bisa update. lewat itu, karena persaingan perusahaan digital sekarang, bos. Semuanya karena digital bisa dilihat lewat HP semuanya. Karena kan persaingan, bos, antar perusahaan asuransi kan bersaing. Yang lebih transparan, lebih murah, lebih menjamin itu biasanya yang dipercaya, begitu, bos. Jadi ini sebenarnya tafsir lebih jauh lagi, teman-teman ya. Ini menurut ulama Wahabi. Tapi kalau menurut ulama Mesir, ajazat darul ifta hukma wasiqati ta'min alal hayat, tidak apa-apa. Diperbolehkan. Asuransi jiwa itu diperbolehkan. Ini menurut darul ifta Mesir, nggak masalah. Kalau di Wahabi ikhtilaf juga. Ikhtilaf ada yang ikhtilafal ulama, ada yang tidak boleh, ada yang membolehkan. Ini kalau asuransi, kalau BPJS makin boleh, Pak. Kenapa? Boleh, Pak. Karena itu subsidi sebenarnya dari pemerintah, bos ya. Subsidi kan itu. Dan kita lebih tenang. Kita itu sebenarnya di BPJS itu lebih ke memilih kelas mana, gitu, bos ya. Biasanya kalau kelas-kelas yang 1, 2, nah, biasanya kalau masyarakat biasanya kelas 3, bos. Makanya itu kata Pak Ulil Selama di sini harus kualitasnya lebih bagus. Ya sudah dikelaskan, Pak. Anda kelasnya kemampuannya berapa? Sudah ada kelasnya masing-masing. Kayak gitu, Pak. Ya. Oke, bos. Inti saja hari ini, bos. Ya, mungkin itu saja hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.